Assalamualaikum, selamat datang di Ambora Smart and Green Resort, destinasi ekowisata pesisir yang berlokasi di kawasan Pantai Ambalat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kawasan Pantai Ambalat yang membentang kurang lebih 3 km ini sudah dimulai diberdayakan sejak tahun 2010 secara bertahap. Antusiasme pengunjung yang terus meningkat menjadi titik balik lahirnya gagasan dan menjadikannya destinasi wisata yang lebih terstruktur. Seiring perkembangannya, para stakeholder mendorong pengurusan izin resmi hingga kawasan ini secara resmi dibuka untuk umum pada tahun 2017. Dan disinilah kemudian Ambora Smart and Green Resort hadir, resmi beroperasi sejak April 2022 sebagai wujud nyata pengelolaan ekowisata yang lebih smart dan berkelanjutan. Kami hadir di sini untuk mengukur dan mengkaji dampak nyata kawasan ini terhadap ketahanan iklim serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir atau yang kami kenal sebagai climate resilience dan sustainable coastal livelihood. Melihat bagaimana ekowisata dapat menjadi jembatan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Saya di sini selaku warga asli di sini tuh. Nah, jadi domisili asli di sini, memang dari kecil di sini. Terus sejarahnya pantai ini sebenarnya sebelum terbentuk artinya itu Skok Darwis, memang ini asal usulnya kampung kayak gitu. Nah, jadi di sini pemerintah setempat artinya itu menengoklah bahwa ini mungkin ya potensi kembang kata kayak gitu. Nah, sehingga diajukanlah izinan. Jadi kan Pantai Ambal ini terbagi dua sisi dari gerbang, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk saat ini yang terasa dampak itu ada sebelah kanan di Muara. Muara itu sudah lumayan tuh, ada di sana orang bilang pagarnya sudah rubuh-rubuh. Nah, kemarin kami mencoba buat acara dengan kegiatan bersih-bersih pantai dan penanaman mangrove bersama lembaga-lembaga yang ada di desa, kelurahan kami yang Berong Laut, kecamatan, terus dinas terkait, terus juga bersama otorita IKN mencoba melaksanakan kegiatan itu. Ternyata masih kurang maksimal. Nah, rencana kami lagi mencoba bagaimana tuh mencari solusi supaya itu abrasi tunda, entah nanti metode mereka bagaimana, kami cuma bisa mengajukan, Bu ya. Di balik keindahan Pantai Ambalat ini, kita bisa lihat bahwasanya ombaknya stabil, tanah atau pasirnya padat yang bisa dilalui kendaraan mobil atau kendaraan lainnya. Akan tetapi, kawasan ini makin lama terjadi perubahan tata letak yang cukup signifikan. Karena adanya perubahan iklim seperti abrasi, banjirop yang pernah terjadi pada tahun 2022. Dan untuk abrasi pun, Pantai Ambalat ada mengalami abrasi di mana Ambalat itu terdiri dari dua sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sisi kanan itu yang seperti kita lihat bahwasanya di sini sudah mengalami abrasi kurang lebih 10 meter sudah ya. Dan tentunya di sini kan ada Poh Darwis, kelompok sadar wisata. Dan kami dah meminta juga informasi terkait dengan hal apa saja yang sudah dilakukan. Ya, tentunya kita secara langsung melihat kondisinya dan ini juga lakukan untuk penanaman mangrove tadi ya. Jadi sebenarnya dari perubahan iklim itu juga dampaknya salah satunya adalah perubahan bentang alam ya. Di mana yang tadinya kawasan sebelah kanan itu dia lebih panjang atau menjorok ke depan, pantainya lebih luas. Tapi kemudian dengan adanya perubahan iklim tempat ini menjadi tergerus dan justru beralih ke kiri dari pantai. Jadi kiri pantai pantai menjadi lebih panjang, sedangkan sebelah kanan itu pantainya semakin terkikis, terutama yang di daerah Muara yang menuju ke aliran sungai ke dalam. Terkait slide itu juga biota laut yang ada di Ambalat ini masih terjaga ya, karena memang warga di sini memang tidak mata pencahariannya bukan pokok nelayan. Dan yang kedua, memang di sini dilarang para nelayan untuk melakukan namanya bom ikan ya Bun ya. Jadi itu yang membuat biota lautnya pun masih terjaga.
Ya, Pantai Ambalat ini salah satu pantai yang diklaim oleh masyarakatnya sebagai pantai terbersih ya, karena mereka sangat disiplin dalam pengelolaan sampah, di mana sampah-sampah dikumpulkan oleh tim dari Pok Darwis, kemudian diberi kepada ke warung-warung yang ada di sini untuk mengumpulkan sampahnya. Lalu kemudian diambil dibawa ke pengumpulan akhir. Dan alhamdulillah melalui kelompok sadar wisata itu dilakukan kerjasama untuk menghimpun warga-warga yang menguasai lahan itu untuk ikut serta dalam bergabung dalam kelompok sadar wisata, dan nantinya didiskusikan misalnya terkait dengan iuran, terus tiket masuk dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu berjalan dari tahun 2019 dan bahkan sampai dengan sekarang. Ini jalanannya. Yang sementara kita bagaimana pemerintah memperhatikan jalan kita ini, karena kita ini hasil dari sini nambalnya apa sekali itu tambah. Ini tak sampah lagi. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh setempat, bahwa pendapatan dari warga Pantai Ambalat ini adalah 70% dari wisata dan juga pertanian dan agrikultur. Sedangkan 30%-nya mendapatkan dari nelayan. Selanjutnya, di sini ada retribusi tiket masuk, di mana tiket masuk itu untuk motor itu 15.000, untuk mobil 30.000, dan untuk bus dan truk itu 150.000. Hari-hari seperti ini tidak sama kalau tanggal merah atau hari Minggu. Kalau hari-hari seperti ini, iya biasanya berapa aja. Katanya tidak bisa. Kadang 10 mobil, ada yang 20 mobil, 10 aja yang bayar. Orang kampung banyak masih bersekolah itu bersamaan dengan liburan ya. Lumayan lah. Ya sekitar mobil itu sekitar 250 lah. Pak, ini pantainya bagus, bersih, ya kan? Mau kembali lagi, kata begitu. Lalu baru berbicara masalah murahnya. Kalau di tempat lain, seperti Lamaru apa segala kata, dibicara per unit, dibaca orangnya lagi dihitung. Ada yang lain juga, ada yang dititip ke warung-warung atau maupun di resto, villa-villa. Nah, salah satunya ini produk Saraba Instant. Ini olahan dari PKK Kelurahan Lemberong Laut, baru kontribusi di tiket. Ya, jadi di belakang saya Mbak Jenti ya, dari perusahaan Halbosari, yaitu semacam konveyor untuk mengeluarkan batu bara ke laut sehingga dikapalkan langsung sampai ke tujuan. Nah, ini salah satu yang menjadi ancaman bagi masyarakat setempat karena debu-debu batu bara yang berterbangan saat angin timur berhembus itu sampai ke pemukiman yang akhirnya menyebabkan mereka jadi batuk-batuk karena debu-debu dari batu bara yang berterbangan. Jadi berdasarkan hasil dari wawancara kami terhadap tim pengelola dan masyarakat sekitar, di mana mereka memiliki harapan besar terhadap pemerintah setempat agar kiranya memberikan perhatian serius terhadap sarana dan prasarana di kawasan sekitar Ambalat, terutama untuk akses jalan. Di mana akses jalan untuk masuk ke kawasan Ambalat dan daerah sekitarnya masih sangat minim. Jadi sekali lagi pesan dan harapan warga sekitar dan pengelola agar kiranya pemerintah lebih serius dalam memperhatikan sarana dan prasarana di kawasan Pantai Ambalat.
Demikianlah hasil kajian kami tentang dampak nyata kawasan Ambalat terhadap ketahanan iklim serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Akhir kata, kami semua mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.